kekasih, ada banyak orang mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, ikutlah kan perjanjian lama. Apakah demikian? Sesungguhnya saudaraku yang kekasih, bila mana saudara belajar Alkitab ini, maka kitab perjanjian baru sebenarnya sudah ada sebelum kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian baru itu kegenapan daripada apa yang sudah ada dinubuatkan sebelumnya. Dan saudaraku yang kekasih, ada dua pertanyaan. Bagi saudara yang mungkin mengatakan, saya hanya mau ikut perjanjian baru. Lalu apa kebenaran masa kini dalam perjanjian baru? Apa yang dimaksud dengan kebenaran masa kini? Di manakah kita dapat menemukan kebenaran masa kini dalam perjanjian baru? Itu dua pertanyaan yang saudara harus tanyakan jika saudara mengatakan, saya ikut Yesus karena saya hanya mau ikut perjanjian baru. Baiklah kita belajar. Apa itu kebenaran masa kini dalam perjanjian baru? Sudah jelas, itu isinya kitab Injil. Dan terlebih, surat Paulus dalam kitab Roma, kitab Ibrani, kitab Yakobus, dan sudah tentu kitab Wahyu. Namun saya akan singgung fokusnya kepada kitab Roma dan kitab Ibrani. Saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada saat ini, dan saudara jemaat. Apa yang dimaksud dengan kebenaran masa kini? Sesungguhnya ada sebuah tulisan yang saya baca dalam buku manuskrip, jilid 1 halaman 57. Apa dikatakan? Pekabaran Injil kali ini terdiri dari pekabaran malaikat ketiga yang mencakup pekabaran malaikat yang pertama dan kedua dan yang harus diberitakan di mana-mana. Karena itu adalah kebenaran masa kini. Pesan pekabaran ini adalah untuk pergi dengan perbedaan dan kekuatan yang besar. Jadi perbedaan kekuatan yang besar artinya pekabaran masa kini memang berbeda, saudaraku. Oleh sebab apa? Ia tidak boleh dikaburkan oleh teori-teori dan tipu daya manusia atau ajaran tradisi manusia. Maka itu saudaraku yang kekasih. Pekabaran kebenaran masa kini adalah terdiri atas pekabaran-pekabaran, yaitu pekabaran malaikat ketiga yang meneruskan pekabaran malaikat pertama dan kedua yang sudah dimulai kurang lebih 180 tahun yang lalu. Saudaraku, yang menjadi tantangan kebenaran masa kini apa saja? Ada banyak orang seperti saya katakan percaya kepada Yesus, hanya mau ikut perjanjian baru. Tetapi apa tantangannya? Ada sedikit keselarasan antara kebenaran masa kini dengan doktrin gereja, di mana banyak orang yang telah dilahirkan, dibesarkan. Mereka begitu penuh dengan prasangka. Karena mengikuti tradisi. Dan sepenuhnya berada di bawah kendali pelayanan mereka. Sehingga dalam banyak kasus, mereka tidak berani datang untuk mendengar kebenaran masa kini yang disajikan. Dari firman Tuhan, dari perjanjian baru. Lalu muncul pertanyaan kemudian, bagaimana orang ini dapat dihubungi? Bagaimana pekerjaan besar pekabaran malaikat ketiga dapat diselesaikan? Saudaraku yang kekasih, inilah menjadi tantangan kita. Dan sebagian besar hanya bisa dicapai oleh ketekunan. Oleh upaya individu saudara dan saya. Caranya, kita mengunjungi orang dari rumah ke rumah. Dan saudaraku, ini sangat banyak tantangan. Kenapa? Karena setan sudah berusaha untuk memasuki dan mengisi pikiran setiap orang. Dengan teori dan perhitungan yang mengalihkan manusia dari kebenaran masa kini, menjadikan mereka tidak layak untuk menyuarakan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Itu yang terjadi. Padahal pekabaran kita hari ini adalah berdasarkan Injil perjanjian baru. Yang di dalamnya sudah tentu ada perjanjian lama.
Jadi apa itu kebenaran masa kini? Kebenaran masa kini adalah merupakan pekabaran belas kasihan Tuhan yang terakhir untuk zaman ini. Inilah pekabaran belas kasihan Tuhan memberikan pengampunan yang terakhir kepada setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, yang mau menjadikan Alkitab sebagai dasar kepercayaan dan imannya untuk bisa masuk ke surga. Dan sekaligus pekabaran kebenaran masa kini adalah menunjukkan penutupan pintu kasihan yang tidak akan lama lagi. Dan setelah itu, kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, pekabaran masa kini ini membunyikan dan mengumandangkan dengan suara nyaring peringatan amaran yang paling keras kepada setiap orang yang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Kenapa, saudaraku? Karena pekabaran masa kini berdasarkan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan, saya percaya Yesus berdasarkan perjanjian baru, ingatlah, inilah pekabaran, amaran, dan peringatan yang paling keras. Pekabaran untuk menyembah binatang dan patungnya jangan dilakukan lagi. Salah satunya, ada yang mengatakan, saya tidak menyembah patung. Tetapi ingat, kalau saudara dan saya kompromi dengan ajaran Alkitab, yang salah adalah salah, benar adalah benar. Di luar itu adalah berasal dari iblis. Matius 5:37. Kalau saudara kompromi, Tuhan pasti mengampuni. Buat lagi, Tuhan pasti mengampuni. Ingat, itu kompromi. Kalau yang salah adalah salah. Atau mungkin saudara mengatakan, kita masih hidup di atas dunia ini. Makanya materialisme ditonjolkan. Masuk ke gereja tapi ditonjolkan materialisme. Mempertontonkan saya punya mobil baru, saya punya rumah baru, dan sebagainya. Ingat, itu juga adalah bahagian daripada menyembah binatang dan menerima tanda pada tangannya. Atau mungkin saudara dan saya mengaku percaya Yesus, mengaku percaya Alkitab, tapi kalau umpamanya kehidupan kita tanpa disadari atau disadari, percaya ajaran spiritisme. Kalau orang mati, arwahnya masih gentayangan. Maka doa untuk arwah orang mati, itu ajaran spiritisme. Yang dimulai pertama kali dari Taman Eden. Saudaraku yang kekasih, ingat, Alkitab mengajarkan, orang mati tidur. Makanya pekabaran masa kini adalah menggambarkan status umat Tuhan yang sisa, yang setia melandaskan iman kepada Alkitab, satu-satunya dasar keselamatan oleh kasih karunia Yesus. Bertumbuh dalam kasih karunia Yesus. Alkitab dasarnya, bukan ajaran manusia. Makanya memelihara dia perintah Tuhan, memiliki iman di dalam Yesus. Memelihara perintah Tuhan adalah, kalau saudara dan saya mengaku orang beriman, maka saudara dan saya harus bertumbuh dalam kasih karunia dan mentaati perintah Tuhan. Memiliki iman yang hidup dalam Yesus artinya kita menjadi saksi Kristus. Apa artinya saksi Kristus? Kehidupan kita menyaksikan bagaimana Kristus telah mati di Golgota, bagaimana Kristus telah berada di sorga, menjadi imam besar bagi kita. Kita jangan mengikuti ajaran spiritisme modern. Makanya di dalam ajaran Alkitab, tidak ada peringatan 7 hari, 1 tahun, 1000 hari kalau orang meninggal. Karena yang mati adalah tidur. Tidak berjiwa. Rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Sederhananya saudaraku yang kekasih, di mana saja sudah berada saat ini, dan anggota jemaat, pekabaran masa kini ini adalah sesungguhnya pekabaran malaikat yang ketiga. Karena pekabaran malaikat pertama dan kedua sudah dikumandangkan jauh hari. Sudah dikumandangkan jauh hari. Kurang lebih 184 tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2022 hari ini.
Dan pekabaran masa kini adalah gambaran peristiwa setelah Bait Kudus di sorga dibersihkan. Atau setelah Yesus menyelesaikan tugas keimamanannya di sorga. Dan pekabaran masa kini adalah untuk menjelaskan, meneruskan pekabaran yang dikatakan oleh Nabi Daniel di dalam buku Daniel pasal 8 ayat 14. Itulah pekabaran masa kini. Kita tidak hanya belajar sejarah, tapi kita melihat peristiwa yang akan terjadi setelah berakhirnya masa nubuatan 2300 petang dan pagi. Lalu apa itu kebenaran masa kini dalam Perjanjian Baru? Saudaraku, kalau saudara benar-benar percaya Yesus, saudara mengandalkan Yesus, saudara mengandalkan Perjanjian Baru, apa kata Yesus? Ada 3 hal kita lihat. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus memberikan perumpamaan sesuai dengan bacaan sautan tadi, yaitu undangan pesta kawin. Saudaraku, apa yang terjadi dalam Matius 22? Kalau kita baca ayat 1, dikatakan bahwa Yesus berkata, kerajaan sorga itu, ayat 2, seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang tidak mau datang. Sibuk, ada yang sibuk di ladang, ada yang mau membeli hewan, ada lagi segala macam mengawinkan anaknya, sibuk. Inilah yang tadi ditanyakan dalam pelajaran sekolah Sabat dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Saudaraku, hari ini pekabaran masa kini adalah pekabaran di mana sedang terjadi perjamuan kawin anak domba. Artinya, Tuhan mengundang setiap orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya. Yang lebih dikenal dengan sebutan masa penghakiman. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, adalah penghakiman dimulai dari rumah Allah. Karena saudara dan saya yang sedang menyaksikan acara ini. Sesungguhnya Allah memanggil saudara dan saya untuk datang hadir di dalam perjamuan anaknya. Tetapi jangan lupa, bila mana raja itu masuk ke dalam ruang perjamuan. Di dalam ayat 11 dikatakan, dia bertemu dengan tamu-tamu itu. Dia lihat, ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu diam saja. Diam bukan berarti benar. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, orang itu ditangkap dan dibakar. Dibuang. Artinya saudaraku, saudara dan saya bukan hanya hari ini mengatakan, saya percaya Yesus, tetapi saudara tidak berpakaian pesta. Tidak dibutuhkan orang Kristen hanya KTP. Tapi orang Kristen percaya Yesus yang menghidupkan ajarannya berdasarkan kitab Perjanjian Baru. Boleh saudara mengatakan, saya percaya Yesus, saya orang beriman. Tapi jangan lupa, orang beriman tidaklah bertolak belakang imannya dengan perintah Tuhan. Orang yang beriman sesungguhnya bertumbuh dalam kasih karunia dan menurut akan perintah Tuhan. Kalau saudara mengatakan saudara beriman, tetapi saudara melanggar hukum Tuhan, salah satunya hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Bahkan saudara katakan semua hari sama. Betul, tapi ini undangan pernikahan. Kalau Tuhan mengundang kita pada hari Sabat untuk datang bersekutu dengan Dia, hari yang dikuduskan, hari yang diasingkan, maka saudara membuat hari lain, artinya Tuhan tidak berkenan. Makanya Tuhan katakan dalam Matius 15 ayat 9, percuma berbakti kepadaku. Kalau saudara juga mengundang perkawinan, pesta perkawinan anak saudara, saudara tentukan perkawinan anak saudara hari Minggu. Lalu datang dia hari Senin, hari Selasa. Sudah usai itu pesta. Pesta Tuhan hari Sabat. Kita bersekutu dengan Tuhan.
Lalu Yesus juga mengadakan satu lagi pelajaran tentang perumpamaan menjala ikan. Kerajaan sorga itu, kata Yesus, seumpama pulkat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini jala itu sedang ditebarkan melalui saudara dan saya yang telah percaya di dalam Yesus. Kita punya tugas memberitakan Injil kemana saja, ditaburkan, disebarkan. Tetapi saudaraku, setelah penuh itu ditarik ke pantai, lalu nelayan yang menarik itu mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, ke dalam tempayan, ke dalam tempatnya, dan ikan yang tidak baik, sudah tentu nelayan itu akan buang. Hari ini saudaraku, sementara pekabaran firman Tuhan disebarluaskan, tapi Tuhan juga sedang menseleksi. Yang baik akan dimateraikan, yang tidak baik akan menunggu waktu penghakiman kebinasaan. Itulah pekabaran masa kini menurut perjanjian baru. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan saya percaya Yesus, mengikuti perjanjian baru, ingat perumpamaan ini. Kalau kita baca dalam ayat berikutnya, ayat 49. Inilah keputusan akhir. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang untuk memisahkan orang jahat dan orang benar. Hari ini malaikat hanya mencatat, saudaraku. Mencatat setiap perbuatan saudara dan saya, baik dan jahat. Tapi keputusan akhir, dipisahkan yang jahat dan yang benar. Yang jahat dari orang benar. Lalu, malaikat itu akan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu Yesus katakan, mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Kalau mengerti, maka kita harus menghidupkan firman Tuhan. Kita tidak mungkin mengatakan, saya mengerti, bertolak belakang kehidupan kita. Kita melanggar hukum Tuhan, khususnya hukum keempat. Tapi kalau saudara benar-benar mengerti, apa kata Tuhan? Inilah pekabar yang ketiga dari pekabaran masa kini. Tuhan Yesus menyediakan satu tempat bagi kita. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14, ayat 1-3 sebelum dia disalibkan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kamu pergi ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah satu pengharapan. Inilah satu iman dan janji yang harus kita pegang. Bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Tapi ada pertanyaan. Sama seperti Filipus. Sama seperti dengan Thomas dan Petrus. Di mana rumah Bapak itu gambarannya ya? Kalau saudara ingin pergi sesuatu, tentu saudara pergi tahu gambaran tempat di mana saudara tuju, kan bukan? Nah, sekarang sorga. Di sorga, saudaraku, Alkitab mengatakan ada 2 taman di sorga. Satu taman di mana Adam dan Hawa pernah tinggal sebelum jatuh dalam dosa. Kedua, taman Allah di mana Lucifer berada. Yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 13 dikatakan engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh dengan segala batu permata yang berharga. Itulah tempat Lucifer di taman Allah. Ya, di Gunung Kudus Allah dia berada. Dan Lucifer pada waktu itu belum berbuat dosa. Sampai terdapat kecurangan di dalam diri Lucifer. Apa kecurangannya? Di dalam ayat 13. Dia hendak mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang Allah. Dan dia hendak menyamai yang maha tinggi. Kesombongan, saudaraku. Dan kita lihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apakah Lucifer yang berada di taman
Sebab banyak konsep yang berpikir Hawa jatuh di Taman Eden. Berarti setan yang masuk ke Taman Eden. Saudaraku, pekabaran masa kini jelas menuliskan ada dua taman. Taman dan Taman Allah. Dan Hawa berada di taman. Dia tinggalkan suaminya yang sedang bekerja, dia pergi jalan-jalan. Begitu jalan-jalan, dia memasuki wilayah kota Allah, dekat dengan Gunung Kudus Allah, yang lebih tinggi daripada tempat di mana taman dia berada. Ada terlihat pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu Hawa mendekat ke pohon pengetahuan baik dan jahat, yang disebut Taman Allah, di mana Lucifer tinggal. Ada si ular bertengger di atasnya. Jadi yang mendatangkan pencobaan itu adalah Hawa sendiri. Jadi banyak orang mengajarkan setan, Lucifer datang ke taman. Tidak. Hawa yang datang kepada pencobaan. Karena ada dua taman. Taman dan Taman Allah. Ada sebuah kutipan yang saya baca dalam buku yang berjudul Patriarch and Prophet. Halaman 53. Alinea kelima mengatakan, dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat, Hawa mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang. Jadi sudah dilarang, jangan pergi, tapi dia pergi juga. Tahu-tahu dia sudah berada di bawah, dekat pohon yang dilarang. Sudah berada dekat pohon, muncul tahap kedua. Ingin tahu, perasaan ingin tahu dan bercampur dengan rasa kekaguman. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kalau orang sudah pengen tahu dan dia lihat kagum, terpancing dia untuk langkah berikut. Dia lihat, buahnya memang indah sekali. Lalu ia bertanya dalam hatinya, mengapa Tuhan menahan buah ini dari mereka? Semua buah tanaman di taman ini boleh kamu makan. Tapi kenapa ini buah pohon yang berada di taman Allah ini kok dilarang dimakan ya? Kalimat buah pohon itu baik untuk dimakan. Bila mana setan menggoda akan Hawa. Itu menunjukkan memang buahnya indah sekali. Dan ini juga menunjukkan bahwa pertama kali Hawa melihat buah terlarang ini. Saudaraku, kalau mencari informasi, kaum Hawa itu hebat-hebat. Pintar mencari informasi yang baru. Kadang-kala suami nggak tahu, tapi sang istri lebih tahu dulu ya. Pada umumnya, tapi tidak semuanya demikian. Dan buah pohon kehidupan itu sangat indah. Juga ditulis oleh seorang hamba Tuhan dalam buku Early Writing halaman 17. Dikatakan, dia lihat pohon itu, yaitu pohon kehidupan. Batangnya itu tumbuh di menyebelah sungai kehidupan. Dahan-dahannya melengkung sampai ke tempat di mana kami berada. Kami berdiri. Dan buahnya sangat indah. Tampaknya seperti emas bercampur perak. Jadi buah pohon kehidupan sangat indah. Seperti emas perak. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat lebih indah lagi menurut Hawa. Maka terkagum-kagum dia melihat. Karena nggak pernah melihat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dia hanya mengikuti kebaktian melalui virtual. Ini menunjukkan di sorga, tempat di mana kita akan dibawa oleh Yesus, ada dua wilayah. Taman di mana manusia pertama tinggal, Taman Allah, atau yang disebut Gunung Kudus Kota Allah, yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 48 ayat 2 dan 4. Dan oleh sebab itulah saudaraku, bila mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan berfirman kepada Musa, dalam Keluaran pasal 25 ayat 9. Apa dikatakan? Buatlah sebuah kemah bagiku. Dan kamu harus menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Sebagai contoh segala perabotannya. Artinya, kamu tidak boleh buat sembarangan. Contoh yang kuberikan, itulah dibuat. Kenapa saudaraku? Karena Allah ingin memberikan gambaran tentang keadaan di sorga. Makanya saudaraku yang kekasih, dalam kemah suci itu ada dua bilik. Bilik pertama disebut bilik kudus,
gambaran dari Taman Eden, di mana Adam dan Hawa tinggal. Bilik kedua adalah bilik Maha Kudus. Gambaran di mana ada Taman Allah, ada Gunung Kudus di mana Allah berdiam, atau disebut kota Allah kalau saudara baca buku kitab Mazmur. Dan semakin menguatkan lagi, ada sebuah tulisan dari James White dalam judulnya A Words to the Little Flock, halaman 23. Apa dikatakan? Adalah sangat jelas bahwa bait suci di Yerusalem purbakala ada ruang pertama, ruang kedua. Dan perabotan di dalam bait suci itu, perabotannya ada meja perjamuan, meja tempat di mana diletakkan roti dan lain sebagainya, mempunyai gambaran nyata di dalam Taman Firdaus. Dan Taman Firdaus diangkat dari bumi setelah kejatuhan manusia. Kapan? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Firdaus. Beda dengan setan. Pada waktu Adam dan Hawa dikeluar dari Taman Firdaus, Adam dan Hawa masih bisa melihat Taman Firdaus, tapi gerbangnya dijaga oleh malaikat Tuhan. Dan dikatakan tidak ada satu tempat yang lain di bumi yang sesuai dengan gambaran bait suci itu yang telah dinyatakan kepada Musa. Jadi kemah suci itu adalah gambaran. Kalau gambaran bukan berarti kemah suci ini akan ada di sorga, saudara lihat. Ini gambaran. Beda dengan setelah kemah suci ini, setelah Taman Eden naik ke sorga. 1656 tahun kemudian, sebelum air bah, Taman Eden ini diangkat ke sorga. Makanya kalau saudara membaca Wahyu 12 ayat 9, setan dicampakkan keluar dari atas ke bawah. Tapi kalau manusia pertama, Adam dan Hawa, diusir keluar. Karena sama-sama di bumi. Jadi sorga itu ada di bumi pada mulanya. Tapi Taman Eden bumi ini naik ke sorga. Maka tidak heran Nabi Yeremia berkata, tahta kemuliaan luhur dari semula adalah tempat baik kudus kita. Artinya, inilah tempat di mana saudara dan saya akan pergi bila mana Yesus datang kedua kali. Kita akan pergi ke mana? Ke bait kudus sorga di mana Adam dan Hawa tinggal, yaitu di taman. Bagaimana kita lebih jelas tahu bahwa gambaran wilayah sorga itu ada dua bahagian. Di dalam buku Ellen Writing dituliskan begini. Kami melihat ada pohon kehidupan dan tahta Allah. Pohon kehidupan ada di taman, tahta Allah adalah ada di kota besar atau di Gunung Kudus Allah. Dan Gunung Kudus ini, disinilah keluar air sungai murni. Di sebelah menyebelah tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan. Inilah yang ditulis dalam Mazmur pasal 46. Semuanya ada di Alkitab. Inilah pekabaran masa kini yang saudara dan saya harus tahu. Ada banyak orang Kristen yang belum tahu gambaran tentang sorga. Pengen ke sorga? Pengen. Bagaimana gambaran sorga? Gimana ya gambarannya ya? Ya sorga lah. Nah, hari ini saudaraku, sudah mengetahui bagaimana wilayah sorga itu. Hanya dua bagian. Nanti kita tinggal di mana? Kita tinggal di taman seperti Adam dan Hawa. Ya. Dan sejak dari mulanya Alkitab ini memberikan gambaran tentang sorga setelah kejatuhan manusia. Bagaimana kita tahu bahwa sorga itu ada dua bahagian? Atau ada dua bilik kemah suci itu menggambarkan sorga. Ketika bangsa Israel ada di kaki Gunung Sinai. Kalau kita membaca Keluaran pasal 19 ayat 12 dan 13 dikatakan, Tuhan katakan kepada Musa, kamu harus memasang batas bagi bangsa yang berkeliling itu. Jaga baik-baik ya. Jangan kamu mendekati gunung itu, Gunung Sinai. Dan kena pada kakinya. Jadi kaki gunung itu nggak boleh kena pada kakinya. Ini mengingatkan kita, Hawa cukup tinggal di taman. Jangan menginjak kaki dekat wilayah kota Allah. Sebab di situ ada pohon pengetahuan baik dan jahat.
Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, apa dikatakan? Pastilah ia dihukum mati. Tegas Alkitab mengatakan. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Pasti ia dilempari dengan batu, dipanai sampai mati. Binatang, manusia tidak dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Apa arti sangkakala bunyi panjang? Inilah masa di dalam upacara sistem bait suci adalah hari pendamaian. Ini adalah gambaran bagi saudara dan saya, bila mana sangkakala berbunyi, fajar menyingsing, Yesus datang kedua kali, disitulah kita bisa baru naik ke sorga. Kita melihat bait kudus itu. Di dalam Keluaran 19:12 dikatakan, memasang batas bagi bangsa itu. Ini menunjukkan ada dua bahagian. Ada yang bisa kita masuk, ada yang tidak bisa kita masuk. Yang bilik kudus pun hanya boleh dimasuki oleh imam. Bilik maha kudus oleh seorang imam besar. Jadi tidak sembarangan, saudaraku. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan pekabaran masa kini. Saudara dan saya adalah imam. Imam. Kenapa? Kematian Yesus di Golgota telah mengangkat kita menjadi imam di dalam rumah tangga kita masing-masing. Makanya sebagai seorang imam, bertindaklah sebagai seorang bapa yang baik. Mengajak isi keluarganya untuk berbakti kepada Tuhan setiap hari. Saudaraku, kata memasang batas bagi bangsa itu artinya Tuhan menetapkan batasan bagi orang-orang. Karena yang bukan imam besar seperti Musa tidak boleh mendekat wilayah bilik Maha Kudus atau Gunung Kudus, Gunung Sinai. Dia hanya mengizinkan Musa dan Harun karena Harun adalah imam besar. Ini area kesucian itu bertingkat, saudaraku. Seperti kemah suci atau bait suci. Bait kudus, bait Maha Kudus. Ya. Di bilik Maha Kudus itulah terdapat peti tabut perjanjian. Kalau saudara belajar sistem bait suci. Bila mana masuk, apa dikatakan? Siapa yang kena kepada gunung itu, pasti ia dihukum mati. Jadi jangan main-main, saudaraku yang kekasih. Kalau ada mengatakan, saudara dengar, saya diangkat oleh Tuhan ke sorga, dan melihat di sorga itu sedang banyak orang-orang yang sedang mendirikan rumah-rumahnya di sorga. Ada yang rumahnya hanya sebatas tembok, ada rumahnya yang hampir siap atapnya, ada rumah yang sudah siap semuanya. Lalu saya disuruh Tuhan untuk turun ke bumi menyampaikan pekabaran itu. Saudaraku, tidak ada satupun manusia bisa melihat Tuhan. Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, pada saat Yesus di Taman Getsemani, malaikat yang menghibur Yesus berpindah tempat ke depan Yesus. Ketika Yesus menjawab, akulah dia yang kau cari. Tumbang penghulu-penghulu dan para imam. Karena nggak sanggup melihat mata sinar malaikat. Apalagi Tuhan. Jadi pekabaran masa kini adalah jangan percaya hal-hal cerita tahyul demikian. Seseorang manusia berdosa tidak layak melihat cahaya kemuliaan Allah. Kenapa, saudaraku? Karena kehadiran Tuhan dikaitkan dengan kehidupan. Tuhan sumber dari semua kehidupan makhluk di atas muka bumi ini. Tapi jangan kita coba-coba menyamai Tuhan. Makanya di dalam Keluaran 24 ayat 2 dikatakan, Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang lain tidak boleh mendekat. Ini menunjukkan hubungan Musa dengan Tuhan ditandai dengan akses langsung dia bisa menghadap hadirat Allah karena dia sebagai imam besar. Dan tidak itu saja, saudaraku. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak orang dilakukan pembodohan saat ini. Salah satunya Gunung Sinai. Ada 3 gunung kudus Allah di dalam Alkitab. Gunung Kudus yang ada di Taman Eden yang sekarang berada di langit ketiga. Di mana Allah berkediaman, di mana Yesus ada di sana. Yang kedua adalah Gunung Sinai. Tapi Gunung Sinai pun hari ini banyak dibodoh-bodohin orang-orang. Gunung Sinai itu dikatakan di Mesir. Saudaraku, jangan sedih kalau saudara nggak pergi tur ke
ke Israel atau tur ke Gunung Sinai. Itu Gunung Sinai palsu, saudaraku. Alkitab mengatakan Gunung Sinai itu berada di wilayah Arab. Setelah mereka turun, setelah peristiwa Gunung Sinai, bangsa Israel mau pergi menuju tanah Kanaan, dihadang oleh bangsa apa? Bangsa Edom. Berperang dengan bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah Arab. Suku Amalek. Tidak ada suku Amalek di Mesir, adanya di wilayah Edom. Jitro membawa anak Musa bertemu dengan Musa. Itu terjadi di mana? Dekat Midian. Makanya orang tua ini bisa membawa cucunya. Ini anakmu. Tapi banyak orang mau dibodoh-bodohin. Kalau saja Gunung Sinai itu ada di Mesir, sudah pasti Firaun akan membawa mereka kembali ke tempatnya. Saudaraku yang kekasih, Gunung Sinai baru ada setelah mereka menyeberang Laut Terberau, Laut Merah. Saudara boleh lihat di Alkitab saudara kalau ada gambar perjalanan rute orang Israel menuju Gunung Sinai. Tidak ada Laut Terberau. Yang ada itu adalah Laut Sungai Nil. Jadi bukan Terberau, Laut Merah, bukan. Inilah pekabaran masa kini. Saya ingin membuka pemikiran saudara berdasarkan Injil Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama. Nah, kita kembali. Pekabaran masa kini ini apa? Yaitu bagaimana Injil ini berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga. Sebab kita hidup di hari-hari terakhir dunia ini. Pekabaran malaikat ketiga adalah kelanjutan malaikat pertama dan kedua. Kalau saudara membaca Roma 1 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan oleh Paulus, ini tentang pekabaran masa kini. Aku mempunyai satu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, yaitu orang kafir, saudara dan saya. Kecuali saudara yang ada di virtual ini, dan di jemaat ada keturunan darah orang Yahudi. Itu kepada saudara dulu diberikan keselamatan, kedatangan Yesus ke dunia ini. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Injil nyata dalam kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tulis orang benar akan hidup oleh iman. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada saat ini. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Yesus, percaya kepada pekabaran masa kini, berdasarkan Injil, saudara dan saya harus hidup oleh iman. Itulah orang benar. Kalau saudara dan saya tidak hidup oleh iman, tapi oleh perkara materi, oleh perkara duniawi. Ingat saudaraku, kita belum sepenuhnya dibenarkan, karena kita belum percaya Injil ini. Kalau orang belum percaya Injil, makanya bercabang-cabang pikirannya. Apa yang terjadi? Di dalam Roma pasal 1 ayat 18. Murka Allah akan nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dalam kelaliman. Apa maksudnya saudaraku? Kalau saudara tidak sepenuhnya hidup oleh iman, kita menjadi orang fasik. Dan orang fasik akan melakukan kelaliman manusia. Orang fasik akan menindas kebenaran. Tidak percaya Alkitab sepenuhnya. Kalau saudara mengatakan, saya percaya Yesus, ikut perjanjian baru, ingat, jangan jadi orang fasik. Kalau setengah-setengah, maka saudara akan menjadi lalim dalam setiap perbuatan. Menindas. Inilah pekabaran masa kini, saudaraku. Dan inilah yang ditulis dalam buku Wahyu, pasal 14, ayat 6, sampai yang ke-10. Saudara lihat ada persamaan perbandingan antara buku kitab Roma dengan buku kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah pernyataan Yesus, berbeda dengan kitab lainnya. Karena Yohanes melihat, mendengar dari apa yang dia dengar, dia melihat dari apa yang dia lihat, dia catat. Itulah buku Wahyu. Karena berisi pernyataan langsung daripada Yesus. Apa dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-10. Inilah pekabaran masa kini, yaitu Injil yang kekal. Kenapa? Di dalam ayat 6 dikatakan, seorang malaikat lain
yang terbang di tengah-tengah laut, padanya ada Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal inilah yang dibawa, yang dikumandangkan, yang dikabarkan oleh saudara dan saya hari ini. Untuk diberitakan kepada setiap orang yang diam di atas bumi ini, dan kepada sebuah bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Apa isinya? Yang pertama dari malaikat yang pertama, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita akan bahas kalimat ini nanti. Yang kedua, malaikat yang lain menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudaraku, kata hawa nafsu cabulnya, jangan pikiran kita konotasi kepada persoalan seks, tapi ini adalah masalah tentang materialisme. Haus akan perkara keduniawian. Orang mati membunuh, yang penting dapat duit, dapat kaya, segala cara dihalalkan. Ayat 9 dan 10. Seorang malaikat lain, itu malaikat ketiga menyusul. Apa dikatakan? Ingat, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum apa? Anggur murka Allah. Anggur murka Allah yang ini dikatakan disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Tanpa campuran, tanpa belas kasihan. Sebab sudah tertutup pintu kasihan. Hari ini belum tertutup pintu kasihan, mari cepat-cepat kita berbalik dan bertobat. Kalau sudah tertutup pintu kasihan, ini dapat hadiahnya. Murka Allah tanpa campuran, tanpa belas kasihan. Dan otomatis ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat, malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Tapi nanti setelah masa 1000 tahun, akan dilemparkan ke lautan api. Bukan hanya malaikat kudus, bukan hanya di depan anak domba, tetapi di depan orang-orang kudus yang sudah ada di surga waktu Yesus datang kedua kali, ikut menyaksikan orang-orang itu dilempar di lautan api. Inilah pekabaran masa kini yang saudara dan saya harus tahu. Maka oleh sebab itu kita berbahagia, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan, hidup pada saat ini kita bisa melihat dengan jelas peristiwa yang akan terjadi. Maka itu Petrus katakan, kalau semua ini akan dibinasakan, hendaklah kita hidup menjadi orang yang lebih saleh. Artinya orang hidup oleh iman. Pekabaran masa kini yang keempat adalah buku kitab Roma ini sangat dekat hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama yang barusan kita baca. Kalau Roma pasal 1 ayat 19-20 adalah panggilan untuk menyembah Allah Sang Pencipta, tapi Wahyu pasal 14 ayat 6-7 pekabaran malaikat pertama untuk menyembah Allah Sang Pencipta yang kita baca tadi. Makanya digambarkan dosa adalah sesuatu yang buruk yang sangat tidak berkenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mengabaikan wahyu pernyataan Allah. Orang-orang yang mengatakan percaya Yesus tetapi dia mengabaikan pernyataan Allah, maka dia gagal memuliakan Allah. Perintah Allah cukup tegas. Tidak pernah berubah perintah Allah. Tapi manusia mau berubah. Berarti gagal memuliakan Allah. Karena manusia meninggikan hikmatnya sendiri. Bahkan manusia menjadi budak atas ciptaan tangannya. Entah dia buat patung, atau dia cari uang sebanyak mungkin, atau dia kompromi, atau dia percaya kepada ajaran spiritisme. Dan banyak manusia percaya dusta. Menyelewengkan firman Tuhan kebenaran Allah ini. Kenapa? Menjadi pengusaha sudah sulit sekarang ini. Sudahlah, menjadi pendeta saja. Yang penting bisa berbicara, bisa berkhotbah. Tapi firman Tuhan diselewengkan. Ada banyak saudaraku beralih profesi menjadi seorang pendeta. Dan melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Melupakan Allah dalam Roma 1:28. Dan kesenangannya adalah melihat dosa orang lain. Menghakimi. Padahal dia sendiri tidak pernah menunjuk pada dirinya.
penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Jadi saudaraku, inilah pekabaran masa kini. Jadi jangan heran kalau ada pendeta-pendeta yang berpolitik, pendeta-pendeta yang berbuat jahat di mata Tuhan. Karena mereka tidak sadar pekabaran masa kini. Jadi kalau saudara melihat ada pendeta yang berpolitik, ya sudahlah, itulah kegenapan nubuatan daripada apa yang dikatakan buku Perjanjian Baru. Maka itu, buku Perjanjian Baru jelas di mana saudara dan saya hidup hari ini. Inilah masa penghakiman Allah. Ini dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 1-2. Dikatakan berikut. Hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi bukan wewenang kita menghakimi orang lain. Tetapi kita tahu hukuman Allah berlangsung secara jujur atas orang-orang yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi orang-orang yang berbuat demikian, padahal engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Inilah pekabaran masa kini. Jangan kita menghakimi satu sama lain. Tapi lihatlah dirimu sendiri. Introspeksi dirimu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kita berbuat yang sama dengan orang yang kita hakimi. Inilah masa penghakiman. Dan masa penghakiman ini, saudaraku, ada dua bahagian juga. Hari ini terjadi masa penghakiman yang disebut masa pemeriksaan. Dalam Roma pasal 2 ayat 16 dikatakan, hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sama seperti menjala ikan. Semuanya ditarik ke dalam pukat, ke pinggir pantai. Hari ini, Injil diberitakan. Tetapi ada yang dibuang, ada yang dimasukkan ke dalam tempat di mana berharga bagi nelayan tersebut. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan kalau kita menjadi ikan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi setelah masa 1000 tahun, itulah penghakiman yang saudara sering baca di Alkitab. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Bahwa itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 2 ayat 27. Orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tapi yang melanggar hukum Taurat. Bukankah hari ini, saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada saat ini, dan di jemaat, kita mengaku sebagai orang yang telah bersunat lahiriah. Tetapi ingat, Paulus mengatakan, justru orang yang tak bersunat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dalam sunat. Saudaraku, setiap orang mempunyai hukum Allah dalam hati kita kalau kita terima Yesus. Tapi ini satu amaran bagi kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menghidupkan firman Tuhan ini, jangan kaget. Orang yang tak bersunat, yang tak percaya Yesus, seperti penjahat di sebelah kanan Yesus, menjadi hakim bagi saudara dan saya. Nebukadnezar yang membunuh orang dengan kejam, menjadi hakim bagi saudara dan saya. Tidak perlu Kristen KTP. Makanya pekabaran malaikat pertama adalah memberitakan, mengumandangkan waktu penghakiman dan tentang hari Sabat. Sebab jelas dikatakan dalam Ibrani 4:12. Hari ini, di mana kita berada? Hari ini, di mana kita hidup hari ini. Segala firman Tuhan Allah yang hidup dan kuat itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kenapa? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Banyak orang mati karena firman Tuhan ini dikabarkan. Sendi-sendi dan sumsum. Pribadi lepas pribadi. Kita mau ikut Yesus,
Tapi bila mana saudara mendengarkan pekabaran masa kini, jangan keraskan hatimu. Kalau firman Tuhan itu sampai menusuk sampai ke tulang sumsum. Karena apa? Firman Tuhan ini sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Kalau saudara benar-benar mau ikut Yesus, ikuti firman Tuhan ini. Jangan takut karena tradisi. Jangan takut putus persahabatan karena dengan orang duniawi. Ikut Tuhan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Oleh sebab apa? Di dalam ayat 13 dikatakan, dari Ibrani 4, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara mau ngumpet dimanapun saja. Tuhan tahu. Bahkan pemazmur mengatakan, di Sheol, di kuburan pun engkau ada. Di langit engkau ada. Di mana saja engkau ada. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bukan itu saja, saudaraku. Kalau saudara membaca buku Pengkhotbah pasal 12 dan 14, apa yang kita pikirkan pun bisa terbaca oleh Tuhan. Maka itu pikiran kita jangan pikiran yang jahat. Tuhan bisa baca, saudaraku. Makanya nanti ada 3 keanehan yang terjadi. Orang yang disangka masuk surga, dicari-cari nggak ada di surga. Orang yang tidak ada di surga, yang tidak mungkin ada di surga, karena di mata kita dia jahat, tapi berada di surga. Tetapi yang ketiga, kita still berada di surga. Kalau enggak, bagaimana kita bisa berada dan melihat orang ada atau tidak di surga? Saudaraku yang kekasih, waktu penghakiman ini dekat hubungannya dengan hari Sabat. Kenapa, saudaraku? Perjanjian baru mengatakan, bukan perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan, dalam kitab Ibrani dan Wahyu, kitab Ibrani 4:9 dikatakan, masih tersedia satu hari perhentian hari ke-7 bagi umat Allah. Tuhan menyediakan hari ke-7, bukan hari pertama. Pak Stefanus bagaimana membuktikan hari pertama dan hari ke-7? Hari pertama adalah hari Minggu, hari ke-7 adalah hari Sabat. Alkitab menjelaskan. Alkitab menjelaskan. Matius pasal 27, pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus. Hari pertama minggu itu, hari Minggu Yesus bangkit. Mau apa lagi? Apakah hari Minggu adalah hari di mana hari sukacita kebangkitan Yesus? Maka kita harus pelihara hari Minggu. Ingat kata Yesus, percuma mereka berbakti kepadaku jika itu ajaran manusia. Matius 15 ayat 9. Jadi saudaraku, hukum Allah, jangan dicampur adukkan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, yaitu hari Sabat, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Oh, Pak Stefanus, ini ayat kata perhentian adalah sorga. Betul. Sebelum ke sorga, berhenti dulu pelihara hari Sabat di atas muka bumi ini. Setelah kita berhenti dari pekerjaan kita, nanti diperhitungkan upah kita, perhentian yang real. Kita masuk ke Taman Firdaus. Kita masuk kepada Taman Firdaus di mana Adam dan Hawa tinggal dahulu. Maka oleh sebab itu, pekabaran mengenai masa penghakiman yang sedang terjadi hari ini adalah dalam Wahyu 14:7, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perhatikan saudaraku, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut, itu mengingatkan saudara-saudara dan saya. Hari penciptaan, di mana Allah berhenti pada hari yang ke-7, Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ia berhenti pada hari ke-7, memberkati. Bukan harinya, memberkati Adam dan Hawa. Ada banyak pengejek-pengejek di zaman. Kok hari dihormati? Tidak, Tuhan nggak memberkati hari, tapi Tuhan memberkati orang yang berhenti bersekutu dengan Tuhan pada hari yang ke-7. Dan laut dan semua mata air. Kenapa? Tuhan singgung lagi semua mata air.
Ini mengingatkan pada waktu kedatangan Yesus. Selesai masa penghakiman, selesai masa di mana Yesus bertugas sebagai imam besar, atau hari pendamaian selesai. Masuk 7 tula. Setelah itu selesai, akan keluar semua mata air. Ini mengingatkan kita pada waktu zaman Nabi Nuh. Maka Yesus katakan, kedatangan aku seperti Nabi Nuh. Ini mata air. Seperti Kejadian 7 ayat 11. Sebelum air bah, aman-aman saja. Tapi menjelang air bah, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, 7 hari lamanya dalam bahtera, apa yang terjadi? Mata air samudra keluar, dari mana-mana keluar, dari atas keluar, dari bawah keluar, akhirnya air bah terjadi. Bukankah saudara dan saya hari ini sudah diingatkan? Dia menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Artinya, murka Allah tanpa campuran membinasakan semua orang yang memberontak kepada Tuhan karena tidak mau mengikuti firman Tuhan. Lalu apa yang menjadi pekabaran malaikat kedua? Saudaraku, kalau kita membaca buku Wahyu, pasal 14 ayat 8, malaikat kedua muncul berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur dan hawa nafsunya. Kenapa? Jawabannya ada di dalam Wahyu 18 ayat 4. Apa dikatakan? Pergilah kamu dari Babel itu, hai umatku. Ternyata umat Tuhan masih banyak di Babel. Inilah pekabaran masa kini. Umat Tuhan masih banyak di Babel. Badannya berada di rumah Allah, tapi pikirannya, kelakuannya, perbuatannya masih sama dengan Babel rohani. Pergi. Untuk apa? Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Sebab di mata Tuhan semua orang telanjang. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Itulah sebabnya, saudaraku, tinggalkan Babel rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah pekabaran masa kini. Apa sebabnya? Murka Allah, hukuman Allah itu 2 kali lipat. Kalau saudara yang berada di rumah Allah, sebagai, saya katakan terus terang, mengaku diri sebagai anggota gereja Messiah ke-7. Tapi kita masih berada di Babel pikiran kita. Ingat, 2 kali lipat hukumannya. Dalam Wahyu 18 ayat 56 dikatakan, dosa-dosa Babel telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat kejahatan mereka. Balaskan kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Saudaraku, saudara sudah tahu tentang kebenaran ini. Saudara masih langgar, 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Campurkan baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kebebasan memilih. Inilah pekabaran masa kini. Kita harus setia kepada Tuhan. Tidak bisa setengah-tengah. Sebab saudara sudah melihat peristiwa demi peristiwa. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Maka saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau hati saudara gentar saat ini mendengarkan pekabaran masa kini, ingatlah, pilih Tuhan Yesus atau pilih setan. Tidak ada abu-abu, gray area lagi. Sebab apa? Pekabaran yang kelima daripada pekabaran masa kini adalah Yesus menjadi imam besar. Ini sama dengan peristiwa pelayanan imam besar di Bait Suci. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha tinggi di sorga, yang maha besar, dan ia melayani ibadah di tempat kudus, di dalam kemah sejati, yang didirikan Tuhan, dan bukan oleh manusia. Saudaraku yang kekasih, ada banyak saudara-saudara kita yang seiman sekalipun, tidak memahami tentang peranan Yesus sebagai imam besar. Dan inilah pekabaran masa kini yang mesti kita kumandangkan kepada mereka. Sesungguhnya Alkitabnya menyatakan berdasarkan perjanjian baru, Yesus sebagai imam besar. Kalau saudara percaya Yesus, ingat,
Kematian Yesus di Golgota baru tahap pertama. Bukan akhir, baru tahap pertama. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5:18, satu iota pun tidak akan dihapus dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kenapa sebelum semuanya terjadi? Sebab dia melayani sebagai imam besar hari di sorga. Layaknya seperti sistem upacara bait suci. Hari pendamaian. Imam besar masuk ke bilik kedua atau bilik Maha Kudus. Hari ini saudaraku, Yesus berada di Gunung Kudus Allah, di Taman Allah, di kota besar Allah sebagai imam besar. Artinya, saudara dan saya kalau jatuh ke dalam dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Yesus sebagai pembela kita, imam besar kita. Dia tidak membenarkan kesalahan saudara dan saya. Tidak pernah Yesus membenarkan perbuatan dosa adalah menjadi baik. Tidak pernah. Tapi Yesus hanya mengatakan kepada Bapa, aku telah mati bagi anak orang ini. Telah mati bagi dia yang datang meminta ampun atas dosanya. Dia percaya, memohon kepada saya sebagai imam besar perantara untuk pengampunan dosanya. Ampunilah dia. Janganlah ditengok-tengok dosanya. Orang itu diampuni dosanya. Itulah tugas Yesus sebagai imam besar. Jadi saudaraku yang kekasih, pekabaran masa kini adalah kita bisa datang kepada Yesus setiap saat. Tidak melalui imam-imam manusia berdosa. Tidak perlu mengaku dosa kepada seorang imam. Tidak perlu mengaku dosa sebagai manusia. Tetapi yang kita lakukan, kita datang kepada Yesus sebagai imam besar di sorga. Namun, kita wajib meminta ampun kepada imam-imam manusia kalau kita ada hubungan yang tidak baik kepada sesama manusia. Karena sesama manusia itu adalah imam-imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Pembersihan bait suci itu dikatakan adalah merupakan perjanjian yang diadakan oleh Yesus setelah kematiannya di Golgota. Makanya Yesus mengatakan, aku menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Inilah pekabaran masa kini. Dalam kitab perjanjian baru dikatakan, hukum Allah itu bukan dalam bentuk dua loh batu, tapi sudah ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka itu kalau saudara membaca Alkitab buku Ibrani pasal 9 ayat 13, bahwa Yesus bisa menyucikan hati nurani setiap orang yang percaya kepadanya, karena hukum Allah sudah ada di dalam hatinya. Dan di ayat 17 dikatakan, ia tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan dari orang yang percaya dan meminta ampun kepadanya. Inilah Tuhan kita. Tapi manusia suka mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan sesama manusia. Melebihi Tuhan yang sudah mengampuni orang yang berdosa. Bukankah itu satu hal yang membuat kita berdosa? Inilah pekabaran masa kini berdasarkan Alkitab. Kalau Tuhan sudah tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan orang yang meminta ampun dosa kepada Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, kita tidak layak mengingat dosa-dosa orang lain. Kalau saudara mengatakan, setiap tahun ada pemilihan, diingat-ingat daftar dosa orang itu. Kalau berdosa nggak bisa layak untuk menjadi majelis. Itu adalah cara manusia, cara Tuhan lain. Ayat 18, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, maka tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Apa maksudnya saudaraku? Ada banyak arti-artinya ini. Kalau Tuhan sudah kasih pengampunan oleh tubuhnya yang mati di Golgota, oleh darahnya yang tercurah di salib Golgota, maka tidak perlu dipersembahkan korban karena dosa, tapi manusia melebihi Tuhan Yesus. Kalau orang sudah berdosa sampai seberat mungkin dijatuhkan hukuman sampai ke keturunan berapapun, diingat-ingat dosanya orang tersebut. Akhirnya saudaraku, saya yakin dan percaya orang itu tidak bakal masuk surga. Karena bertentangan dengan pekabaran masa kini. Saudaraku, kalau Tuhan bisa mengampuni saudara dan saya,
kita pun yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita wajib mengampuni orang lain. Nggak usah diingat lagi, saudaraku. Nggak perlu dipersembahkan korban dosa. Oh, karena saya sudah berbuat baik kepada kamu. Oh, karena saya sudah mengampuni dosamu. Mana yang kau bawa pada aku? Bawalah ikan arsik 2 ekor, bawa kepada aku. Tidak perlu lagi dipersembahkan itu. Pengampunan secara cuma-cuma, saudaraku. Kalau kita mengampuni orang lain, itu harus tulus. Jangan diminta orang melakukan ini dan itu lagi. Kenapa, saudaraku? Oleh sebab kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Sebabnya dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suaranya akan menggoncang bumi. Dan ini sudah terlambat, saudaraku. Kalau suaranya sudah menggoncangkan bumi, itu hanya terjadi 1 kali. Kata Yesus, aku akan mengoncangkannya. Tapi bukan hanya bumi saja, langit juga. Kenapa? Ungkapan 1 kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Saudaraku yang kekasih, hari ini Yesus sedang menggoncangkan saudara dan saya, supaya hati kita berubah menjadi hati yang baru di dalam Kristus. Hati yang siap mengampuni, hati yang siap berserah kepada Yesus. Itulah pekabaran masa kini. Supaya kita tetap tinggal kepada apa yang tidak tergoncangkan. Karena Yesus menyertai saudara dan saya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa cara yang berkenan kepadanya? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan sampai Yesus mengatakan, percuma mereka berbakti kepadaku. Karena ajaran yang diajarkan ajaran manusia. Jika saudara dan saya masih ada saudara kita yang belum memelihara hari Sabat, orang tua saudara kita, sampaikan pekabaran ini, saudaraku. Jangan saudara diamkan. Kapan perlu saudara menangis berdoa kepada orang tua saudara dan andai taulan, doakan, jangan sampai terjadi. Karena Tuhan hanya mau cara yang berkenan kepadanya. Itulah menunjukkan kita hormat dan takut kepadanya. Inilah pekabaran masa kini. Saudaraku yang kekasih, inilah yang harus kita kabarkan pada hari Sabat yang indah ini, kepada setiap hari dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Tapi pekabaran masa kini harus kita sampaikan. Sehingga saudaraku, kita nggak perlu khawatir. Kalau dia datang kapanpun juga, kita tidak akan tergoncangkan lagi. Sebab Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.